Punya budget 2-3 jutaan tapi minta spek dewa? Dulu sih mustahil, tapi sekarang ini realita. Coba bayangin, layar AMOLED Curve yang mewah, kamera 108 megapiksel super tajam, sampai baterai monster 7000 mAh, semuanya ada di rentang harga ini. Gue udah saring dari puluhan HP dan ketemu 7 kandidat terkuat yang bikin HP 5 jutaan ketar-ketir. Ada yang baru rilis, ada juga mantan flagship yang harganya terjun bebas. Mana yang paling worth it buat uang kalian? Yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama, Redmi Note 15 5G, the all-rounder champion yang nyaris sempurna. Buka list dengan yang paling gahar nih, Redmi Note 15 5G. HP ini kayak murid berprestasi yang jago di semua mata pelajaran. Spesifikasinya bikin geleng-geleng untuk harganya. Layarnya itu gila, 6,77 inci AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz dan brightness puncak hingga 3200 nit. Ditambah touch sampling rate 2560 Hz yang bikin responsif banget buat gaming. Kualitasnya flagship level. Performanya ditopang Snapdragon 6 Gen 3, chipset efisien dan kencang. Skor AnTuTu V11-nya sekitar 850.000 poin, sangar banget. Konfigurasi RAM-nya unik, bisa sampai 24 GB dan storage 256 GB dengan kombinasi fisik dan virtual, plus ada slot hybrid micro SD. Ini jaminan multitasking nggak akan lag. Kamera belakangnya punya senjata utama, 108 megapiksel dengan OIS dan didukung lensa ultrawide 8 megapiksel. Ini combo kamera terbaik di list ini. Kemampuan rekam video tertingginya adalah 4K 30 fps yang stabil banget berkat OIS. Kamera depan 20 megapiksel juga bisa rekam 1080p 30 fps. Baterai dan charging, 5520 mAh tipe silikon karbon yang lebih awet dengan fast charging 45 watt dan reverse charging 18 watt. Bisa ngecas perangkat lain. Fitur super lengkap, IP66 tahan semprotan air kuat, tahan jatuh sertifikasi SGS, fingerprint under display, stereo speaker Dolby Atmos, NFC, IR Blaster, dan yang keren ada HyperOS 2 dengan dukungan Gemini AI. Dijamin update 6 tahun keamanan. Kesimpulan gue, Redmi Note 15 5G adalah HP paling well-rounded di harga 3 jutaan. Lo dapat segalanya, performa top, kamera 108 megapiksel OIS, layar super terang 3200 nit, dan fitur lengkap termasuk ketahanan. Nomor 2, Infinix Note Edge 5G, layar lengkung dan baterai raksasa 6500 mAh. Kalau lo penggemar layar lengkung yang imersif dan butuh baterai yang nggak pernah bikin was-was, Infinix Note Edge 5G ini jawabannya. Desainnya premium banget. Layar, 6,78 inci AMOLED 3D Curve dengan refresh rate 120 Hz adaptif dan brightness puncak 4500 nit. Dilindungi Gorilla Glass 7 Eye. Pengalaman visual dan feel di tangan benar-benar kayak HP flagship. Performanya pakai chipset MediaTek Dimensity 7100 yang sangat capable. Skor AnTuTu V11-nya sekitar 769.000 poin. Dipasangkan dengan RAM 8GB LPDDR5X dan storage 256 GB UFS 2.2 yang cepat. Sayang tanpa slot microSD. Untuk gaming dan multitasking berat ini lebih dari cukup. Kameranya, sensor utama 50 megapiksel dengan EIS, stabilisasi elektronik. Kemampuan rekam video tertingginya adalah 2K 30 fps. Kamera depan 13 megapiksel juga bisa rekam 2K 30 fps. Baterai dan charging. Inilah poin kuatnya. 6500 mAh dengan fast charging 45 watt dan reverse charging 10 watt. Baterai gede plus charging cepat, combo perfect. Fitur lain keren, IP65, fingerprint under display, stereo speaker JBL berkualitas, NFC, IR Blaster, dan yang futuristik, XOS 16 berbasis Android 16 dengan janji update 3OS plus 5 tahun keamanan. Kesimpulan gue,
Infinix Note Edge 5G adalah HP dengan rasa flagship yang kuat. Layar lengkung AMOLED-nya imersif banget, dipadu baterai 6500 mAh yang awet. Cocok banget untuk cinephile, gamer yang suka visual memukau, dan yang sering mobile butuh daya tahan ekstra. Nomor 3, Xiaomi Redmi 15, monster baterai 7000 mAh dengan layar 144 Hz. Nah, ini dia saudara yang lebih fokus ke baterai. Xiaomi Redmi 15 tawarin kapasitas baterai raksasa dengan layar yang smooth banget. Harganya yang sekarang udah di sekitar 2 jutaan bikin nilai jadi sangat menarik. Layar 6,9 inci IPS LCD Full HD Plus besar dengan refresh rate tinggi 144 Hz adaptif dan brightness 850 nit. Buat gaming dan scrolling ini sangat mulus dan responsif. Performanya ditopang Snapdragon 685. Skor Antutu V11-nya sekitar 510.000 poin. Cukup untuk tugas harian dan game casual. RAM/storage-nya 8GB plus 8GB virtual plus 256GB UFS 2.2 dengan slot hybrid microSD. Ini jaminan multitasking nggak akan lag. Kameranya, dual kamera 50MP plus depth sensor. Rekaman video maksimal 1080p 30fps. Kamera depan 8MP juga bisa rekam 1080p 30fps. Fokusnya memang lebih ke performa dan baterai. Baterai dan charging, inilah legendanya. 7000 mAh dengan fast charging 33 watt plus adapter included. Bisa dipakai 2-3 hari dengan mudah. Fitur lengkap, IP64, fingerprint samping, NFC, IR blaster, 3.5mm jack, stereo speaker Dolby Atmos, dan HyperOS 2. Paket fitur yang sangat komplit. Kesimpulan gue, Xiaomi Redmi 15 adalah power bank berjalan terbaik di list ini. Empat, Infinix Hot 60 Pro Plus, desain tipis dan layar curve 1,5K. Masih pengen layar lengkung premium tapi dengan harga yang sedikit lebih friendly? Infinix Hot 60 Pro Plus jawabannya. Desainnya yang tipis 5,95 mm bikin pegangannya nyaman banget. Layar 6,78 inci AMOLED 1,5K 3D Curve dengan refresh rate 144 Hz dan brightness 4500 nit. Resolusi 1,5K bikin detail lebih tajam dari FHD+. Dilindungi Gorilla Glass 7. Performa, pakai MediaTek Helio G200. Skor Antutunya sekitar 480.000 poin. Untuk gaming casual dan multitasking ini udah oke. Konfigurasi 8GB plus 256GB UFS 2.2 tanpa slot microSD. Kamera, sensor utama 50MP. Kemampuan rekam video tertingginya 1440p 30fps 2K. Kamera depan 13MP. Rekaman video 1080p 30fps. Baterai dan charging 5160 mAh dengan fast charging 45 watt dan reverse charging. Untuk bodi setipis ini, kapasitas segini sudah hebat. Fitur IP65, fingerprint under display, stereo speaker JBL, NFC, dan XOS 15.1, Android 15. Desain tipisnya adalah nilai jual utama. Kesimpulan gue, Infinix Hot 60 Pro Plus adalah pilihan untuk yang peduli estetika dan kenyamanan. Desain tipis dan layar curve 1,5K-nya bikin HP ini kelihatan mahal. Cocok untuk anak muda urban yang hobi fotografi medsos dan gak suka HP tebal. Lima, Samsung Galaxy A16 4G, investasi jangka panjang dengan update 6 tahun. Bicara soal ketahanan software, Samsung masih raja.
Galaxy A16 4G ini mungkin nggak punya spek sheet yang wow, tapi yang dijual adalah jaminan masa depan. Harganya yang sekarang terjangkau bikin investasi ini makin masuk akal. Layar 6,7 inci Super AMOLED Full HD+. Walaupun refresh rate-nya standar, mungkin 60 atau 90 Hz, kualitas warna dan kontras Samsung AMOLED selalu konsisten bagus. Performa mengandalkan MediaTek Helio G99 yang sudah teruji. Skor AnTuTu-nya sekitar 545.000 poin, cukup tangguh. RAM storage 8GB plus 128GB dengan slot hybrid microSD. Kamera, triple kamera dengan keunggulan 50MP utama plus 5MP ultrawide plus 2MP makro. Adanya lensa ultrawide itu nilai plus besar. Kamera depan 13MP. Rekaman video 1080p 30fps. Baterai 5000 mAh dengan charging 25 watt. Fitur dan update adalah inti. IP54, fingerprint samping, Samsung Knox Vault untuk keamanan, NFC, dan ini yang gila, janji update 6 generasi OS plus 6 tahun keamanan. HP ini akan masih dapat update sampai tahun 2032. Kesimpulan gue, Samsung Galaxy A16 4G adalah pilihan paling pintar untuk investasi. Low bayar untuk ekosistem yang terintegrasi, keamanan terbaik, Knox, dan update software terlama di industri Android. Cocok untuk orang tua, pelajar, atau siapapun yang mau beli HP sekali untuk bertahun-tahun. Vivo V60 Lite, charging 90 watt dan kamera ultrawide 8MP, dua hal yang sangat berguna buat kehidupan digital sehari-hari. Layar 6,77 inci AMOLED Full HD+ dengan refresh rate 120Hz dan brightness 1800 nit. Pengalaman menonton yang apik. Performa Snapdragon 685 dengan skor AnTuTu sekitar 500.000 poin. RAM storage 8GB plus 256GB tanpa slot microSD. Kamera 50MP dengan aura light buat foto low light plus 8MP ultrawide. Ini kamera ultrawide yang berguna banget buat landscape atau foto group. Kamera depan 13MP untuk selfie tajam. Rekaman video 1080p 30fps. Baterai dan charging 6500 mAh dengan fast charging 90 watt. Ini combo yang sangat praktis. Baterai gede dan isi ulang super duper cepat. Fitur IP65 dan tahan jatuh SGS, fingerprint under display, NFC, dan Vantage OS 15 Android 15. Desain tipisnya adalah nilai jual utama. Kesimpulan gue, Vivo V60 Lite adalah HP untuk generasi cepat. Charging 90 wattnya bikin lo cuma butuh waktu istirahat sebentar buat ngecas penuh. Ditambah kamera ultrawide dan selfie 32MP, ini cocok banget buat vlogger pemula, social media manager, atau siapapun yang hidupnya serba cepat dan butuh konten visual bagus. Tujuh, Realme C85 Pro, sang tank dengan ketahanan ekstrim IP69K. Kalau lo butuh HP yang siap diajak kemana aja, dalam kondisi apa aja, Realme C85 Pro ini adalah pilihan tanpa tanding. Sertifikasi ketahanannya adalah yang tertinggi di pasaran. Layar 6,8 inci AMOLED Full HD+, dengan refresh rate 120Hz adaptif dan brightness puncak 4000 nit. Pengalaman menonton yang jelas banget. Performa Snapdragon 685 dengan skor AnTuTu sekitar 463.000 poin. RAM storage 8GB plus 24GB virtual plus 256GB MMC 5,1 dengan slot hybrid microSD. Kamera single kamera 50MP. Kamera depan 8MP bisa rekam 1080p 30fps. Rekaman video 1080p 30fps. Fokus HP ini jelas bukan kamera, tapi ketahanan. Baterai dan charging 7000 mAh raksasa dengan fast charging 45 watt dan reverse charging 10 watt. Stamina seharian penuh.
Fitur ketahanan adalah jualan mutlak, IP66 atau IP68 atau IP69 atau IP69K dan Mil Standard 810H. Ini level tertinggi, tahan rendam, tekanan air tinggi, debu, dan uji militer. Ada NFC, fingerprint samping, Realme UI 6.0, Android 15. Sayangnya tanpa jack 3,3 mm. Kesimpulan gue, Realme C85 Pro adalah tank yang nyaman. Ini HP buat pekerja lapangan, konstruksi, pertanian, delivery, petualangan, atau siapapun yang aktivitasnya kasar dan butuh HP yang gak cengeng. Dengan baterai 7000 mAh, lo juga nggak perlu takut kehabisan daya di lapangan. Nah, setelah lihat ketujuh jagoan ini, pasti udah kelihatan kan keunggulan masing-masing? Gue bantu simpulin. Gimana? Udah mantep sama yang mana? Atau masih bingung antara dua pilihan? Komen di bawah, gue bantu bandingin. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi buat review gadget terupdate lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.